Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anak-anak ustaz dimanapun antum berada, semoga antum semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita karunia dan nikmatnya, sehingga sampai saat sekarang ini kita telah dapat untuk melaksanakan proses pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Meskipun pembelajaran yang kita laksanakan ini belum bisa secara langsung, anak-anak ustadz belum bisa hadir bertatap muka langsung dengan ustadz dan ustazahnya di sekolah yang kita cintai ini. Namun demikian, semua itu tidak mengurangi semangat dari anak-anak ustadz untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada antum semua. Nama lengkap Ustaz adalah Ustaz Muslimin SPDI, yang biasa dipanggil di sekolah ini dengan panggilan Ustaz Muslim. InsyaAllah Ustaz akan mengajarkan bidang studi pendidikan agama Islam pada tahun ajaran ini di kelas 6 SD, kemudian kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Ustadz kepada antum semua. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma lam ya'ni, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak-anak ustaz sekalian, kata Nabi kita Muhammad SAW, di antara pertanda baiknya keislaman seseorang apabila ia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Nah, jadi kalau anak-anak ustadz sudah bisa menahan hawa nafsunya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri antum, berarti ini pertanda bahwa keislaman antum sudah dikatakan baik. Akan tetapi kalau antum masih suka melaksanakan, masih senang mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup antum, berarti keislaman antum belum bisa dikatakan baik. Nah, jadi kalau antum ingin dikatakan menjadi anak yang mempunyai keislaman yang baik, maka antum harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri antum. Ustaz akan berikan beberapa contoh yang sangat sederhana yang ada di sekitar antum, yang barangkali antum kerjakan dalam keseharian antum. Hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut, seperti bermain game, nah, kemudian menonton sinetron, kemudian mendengarkan musik. Nah, ini beberapa contoh dari sekian banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang barangkali antum kerjakan dalam keseharian antum. Nah, apalagi hal-hal tersebut yang antum lakukan jelas-jelas akan merusak agama kita sendiri, akan merusak agama antum sendiri, akan merusak hafalan Al-Quran antum, akan membuat antum lalai dari
beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya, untuk tidak melaksanakan, mengerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus antum lakukan? Ya, justru yang harus kita lakukan adalah kata Nabi SAW, isris ala yanfa. Nah, kita harus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Nah, jadi kebalikannya, kita harus bersemangat ihris ala yanfa. Jadi kita bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, kita bersemangat. Kemudian melaksanakan sholat tepat waktu, kita bersemangat. Membantu orang tua, kita bersemangat. Ini yang harus kita lakukan. Barangkali itu sedikit nasihat dari Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kafirun. Ustaz yakin ya, surat ini tidak asing lagi bagi anak-anak Ustaz. Surat yang sangat familiar sekali, yang tentunya anak-anak Ustaz sudah sering membacanya, baik di dalam sholat maupun di luar sholatnya. Sebelum kita mempelajari atau membaca surah Al-Kafirun ini, terlebih dahulu Ustaz akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ini kepada antum semua. Adapun tujuan kita mempelajari atau membaca surah Al-Kafirun ini adalah bagaimana anak-anak Ustaz semua bisa membaca Al-Quran ini, terutama surah Al-Kafirun ini, dengan menggunakan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Bagaimana antum bisa membacanya dengan tartil, dengan baik dan benar. Itu adalah salah satu tujuan kita mempelajari, membahas tentang surah Al-Kafirun ini. Selanjutnya, Ustaz akan menjelaskan sedikit atau mengenalkan tentang firman Allah surah Al-Kafirun ini kepada antum semua, yang mana surah Al-Kafirun ini artinya adalah surah yang berbicara tentang orang-orang kafir. Surat ini diturunkan di kota Mekah ketika Nabi kita Muhammad SAW masih berada di kota Mekah sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Maka golongan dari surah Al-Kafirun ini adalah surat yang termasuk golongan Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, dan di dalam Al-Quranul Karim adapun urutan dari surah Al-Kafirun ini adalah urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, jadi surah Al-Kafirun ini urutan suratnya di dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam juz 30, di dalam juz yang terakhir, dan urutan suratnya adalah urutan yang ke-109. Baik anak-anak Ustaz sekalian, selanjutnya Ustaz akan menjelaskan tentang asbabun nuzul diturunkan firman Allah surah Al-Kafirun ini, atau sebab-sebab diturunkan surah Al-Kafirun ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika ada seorang kafir Quraisy
yang datang menemui Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Al-Mughirah. Dia berkata kepada Nabi kita SAW, "Wahai Muhammad, kita akan melakukan negosiasi." Ini kata orang kafir Quraisy, Al-Mughirah, kepada Nabi kita. Kemudian kata Nabi SAW, negosiasi seperti apa maksud antum? Kemudian dijawab oleh Al-Mughirah ini, Mekah ini kita bagi dua saja. Sehari buat antum dan sehari buat kami. Kemudian Nabi tanya lagi, apa maksud antum? Kemudian dia bilang lagi, sehari kami ikuti agama antum Muhammad, kami ucapkan selamat untuk antum, semua yang antum ajarkan akan kami ikuti, tapi syaratnya hari esoknya antum Muhammad harus mengikuti ajaran kami. Ucapkan selamat buat kami, pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa, kata Nabi. Tidak mungkin, kata Nabi SAW. Kemudian terdiam sejenak, lalu orang kafir Quraisy ini bilang lagi kepada Nabi kita, wahai Muhammad, begini saja kalau begitu, sehari buat kami, seminggu buat antum. Tidak bisa, kata Nabi SAW. Kemudian dijawab lagi oleh orang kafir Quraisy ini, wahai Muhammad, sebulan buat antum dan sehari buat kami. Dijawab oleh Nabi, tidak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat antum, kata orang kafir Quraisy ini. Dijawab oleh Nabi, tidak bisa, kata Nabi SAW. Kemudian dijawab lagi oleh orang kafir Quraisy ini, terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat antum Muhammad. Nah, ini kata orang kafir Quraisy Al-Mughirah kepada Nabi kita SAW. Artinya kalau kita pikir-pikir, sehari Nabi kita ikut agama orang kafir Quraisy ini, menyembah berhala, mengucapkan ucapan mereka atau zikir-zikirnya, habis itu seumur hidup mereka menyembah Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak bisa. Lalu turunlah Jibril membawa surah Al-Kafirun ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inilah sebab-sebab atau asbabun nuzul diturunnya firman Allah surah Al-Kafirun ini. Baik anak-anak Ustaz, selanjutnya kita akan membaca surah Al-Kafirun ini, sekaligus akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Sebelumnya kepada anak-anak Ustaz sekalian, mohon untuk disimak dan didengarkan baik-baik. Ustaz akan membacakan surah Al-Kafirun ini mulai dari ayat 1 sampai selesai. Nah, kepada anak-anak Ustaz, silakan dibuka Al-Qur'annya dan disimak dan didengarkan dengan baik. Ustaz akan membacakan dengan menggunakan metode umi atau irama yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yang tidak lain lagi, tidak asing lagi oleh antum semua, dengan menggunakan metode umi atau irama umi. Baik, silakan kepada anak Ustaz untuk disimak dan didengarkan baik-baik. Ustaz akan bacakan mulai dari Ta'us. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal
ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu bacaan dari surah Al-Kafirun dengan menggunakan metode Umi, dengan bacaan tartil, dengan menggunakan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Baik, selanjutnya Ustaz akan menjelaskan sedikit dengan ringkas tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Silakan didengarkan dan disimak baik-baik oleh anak-anak Ustaz semuanya. Pertama, kita mulai dari ayat 1. Nah, di sini ada beberapa hukum tajwid yang terdapat di ayat 1 ini. Baik itu tentang mad, dengung, ataupun qalqalah. Ayat 1 ada huruf yang harus kita baca tebal atau disebut dengan huruf isti'la. Yaitu pertama terdapat di pangkal huruf atau di pangkal ayat surah Al-Kafirun ini, di ayat 1 ini, yaitu huruf qaf. Jadi huruf qaf ini kita baca tebal, tidak boleh dibaca tipis atau mirip kepada huruf kaf. Jadi harus dibedakan huruf kaf dengan huruf qaf. Jadi dibaca ko tebal, bukan dibaca ku, ya. Kemudian ada setelah itu mad yang terdapat di ayat 1 ini, yaitu ada mad 4. Nah, jadi panjangnya dibaca 4 harokat. Jadi harus dibaca 4, tidak boleh kurang dari 4 harokat. Selanjutnya ada tasdid, ya, ke huruf ya, ai. Jadi harus ada tekanan, ya, di huruf ya, tekanan. Kemudian ada juga huruf kaf. Nah, ini baru huruf kaf. Jadi beda huruf kaf dengan huruf qaf. Ini baru ada hamasnya. Jadi di huruf kaf ini ada 2 harokat. Nah, di sini ada mad 2, dibaca panjangnya 2. Kemudian di ujung ayat 1 ini, atau disebut dengan hukumnya mad arid sukun. Jadi kafirun. Jadi runnya dibaca 4 harokat panjangnya. Itu untuk ayat 1. Kemudian untuk ayat selanjutnya, ayat 2, di pangkal ayat 2 ini juga ada huruf yang bermad. Ada huruf mad, yaitu panjangnya adalah 4 harokat, ada mad 4. Jadi juga kita baca dengan harokat 4. Huruf lam, ya, dibaca la-nya 4. Kemudian huruf hamzah, setelahnya ada huruf ain yang sukun. Jadi kita harus jelaskan mana yang hamzah dan mana yang ain. Dia harus dijelaskan. Tidak boleh dibaca di ain kedua. Jadi harus dipisahkan huruf hamzah dengan huruf ain. Setelah itu ada huruf mim, ya, yang berharokat 2 atau disebut mad 2. Jadi dibaca dengan harokat kedua harokat. Dan seterusnya juga di akhir ayat 2 ini juga dipanjangkan atau disebut dengan mad
arif sukun dipanjangkan 4 harokat. Itu untuk ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ustaz, juga terdapat ada mat 4 di sini pada huruf lam. Jadi dibaca juga 4 harokat sama dengan mat 4 sebelumnya. Jadi harus seimbang ya, dibaca 4. Kemudian ada hukum tajwid, setelah itu nun mati bertemu huruf ta. Nah, ini disebut dengan ikhfa ya. Jadi ikhfa ini kita baca dengung, samar-samar, dan diarahkan ke huruf ta ini, nun matinya. Jadi dibaca antum, bukan antum. Jadi di nun matinya disamar-samarkan ke huruf ta. Selanjutnya ada huruf ain yang berharokat 2 atau disebut mat 2, maka dibaca 2 harokat a. Wala antum abiduna ma a'budu. Jadi a-nya 2, kemudian ada lagi mat 2 yaitu di huruf du, abidu. Nah, setelah itu ada huruf mim juga berharokat 4. Jadi dibaca 4 harokat. Setelah itu ada lagi huruf hamzah dan ain. Jadi ada hamzah, kemudian setelahnya ada ain yang sukun. Maka juga dijelaskan a, jangan dibaca ain keduanya. Kemudian ada di akhir ayat 3 ini terdapat qalqalah ya, a'bud. Nah, ini di akhir ayat 3 itu terdapat qalqalah wusta atau qalqalah sedang ya, qalqalah sedang. Jadi dikolkolakan huruf dalnya. Jadi a'bud, dibaca a'bud. Itu ayat 3. Selanjutnya ayat 4 juga ada di sini mat 4 di huruf la. Juga sama dengan sebelumnya, dibaca 4 harokat seimbang. Kemudian di huruf setelah mat 4 ini, setelah huruf lam ini, nah ada huruf nun yang berbaris fathah, setelahnya ada tanda kecil atau huruf apa namanya, 0 sifrun. Nah, jadi ini tidak bertanda tidak boleh dipanjangkan huruf na ini. Jadi dibaca ana, tidak dibaca panjang, ana-a, bukan dibaca ana-a. Jadi harus jelas huruf nunnya, ana-a, bukan ana-a. Nah, tidak boleh dipanjangkan nanya. Kemudian setelah huruf na ada huruf ain juga berharokat 2, baca 2 harokat, mat 2. Kemudian setelah itu ada tanwin atau nun mati, ya tanwin bertemu huruf mim. Ini hukumnya idgham di gunnah, dia harus didengungkan. Abidum ditahan, didengungkan. Jadi dun tanwin ini berubah menjadi huruf mim. Abidum. Jadi dirapatkan bibirnya, bukan dibaca abidun, bukan dibuka ya mulutnya, tapi abidum ditahan. Kemudian mimnya ada 2 harokat, dibaca 2, ma abadtum. Nah, kemudian ain dijelaskan jangan mirip ke hamzah, jadi a, ma abadtum. Kemudian dal sukun atau dal mati, kemudian bertasdid langsung ke huruf ta, jadi tidak dikolkolakan huruf dalnya, bukan abadatum, abadatum, jadi langsung ke huruf ta, abadtum. Itu untuk ayat yang keempat. Selanjutnya ayat yang kelima. Nah, juga di sini ada mat 4 di huruf la, jadi dipanjangkan wala. Jadi
seimbang. Jadi di surah Al-Kafirun ini terdapat banyak mad 4 ya di sini. Jadi harus seimbang mad 4 ini sama-sama panjangnya 4, tidak boleh kurang, tidak boleh dilebihkan. Kemudian ada lagi setelah huruf la ini mad 4, ada lagi ketemu hukum tajwid itu nun mati bertemu ta, sama dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga di surah Al-Kafirun ini. Jadi ada dua ayat yang sama di dalam surah Al-Kafirun ini, ayat 3 dan ayat 4. Nah, ini sama, bacaannya sama, hukumnya sama di sini terjadi. Nah, dibaca sama. Jadi nun mati bertemu ta, kembali ikhfa. Jadi disama-samarkan, didengungkan dan diarahkan ke huruf ta. Antum, bukan antum. Itu. Kemudian ada lagi setelah itu huruf ain pada harokat kedua, dibaca 2 harokat. Kemudian ada lagi huruf dal, setelahnya ada waw yang sukun, maka disebut mad 2 atau mad waw. Di sini dibaca juga 2 harokat. Kemudian ada lagi setelah itu mim yang berharokat 4, panjangnya 4. Nah, kemudian a'bud, kembali dikalkulakan huruf dalnya atau kalkula wusto, kalkula sedang. A'bud, a'bud. Itu untuk ayat yang kelima. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum di, kemudian di-nya adalah mad ya, dibaca 2 harokat, dinukum waliyadin. Kemudian di sini ada 2 hukum tajwid, dinukum, di-nya 2 harokat, kemudian waliyadin, din-nya kembali mad arid sukun, dibaca 4 harokat. Nah, mungkin itu hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa memahami dan mempraktekkan untuk membaca surah Al-Kafirun ini sesuai dengan yang telah Ustaz jelaskan tadi, sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Kafirun ini. Baik anak-anak Ustaz sekalian, untuk sementara demikian dulu pembelajaran kita tentang firman Allah surah Al-Kafirun ini. Tadi Ustaz telah menjelaskan kepada antum semua tentang asbabul nuzul diturunkan surah Al-Kafirun ini, atau sebab-sebab diturunkan surah Al-Kafirun ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya tadi Ustaz telah membacakan surah Al-Kafirun ini secara tartil sekaligus dengan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami dan bisa untuk mempelajari kembali di rumah dan mempraktekkannya oleh antum masing-masing. Jadi untuk sementara kita cukupkan pembelajaran kita untuk video pertama pembelajaran bidang studi PAI di pertemuan kita atau pembelajaran kita di semester ganjil ini. Insyaallah akan menyusul pembahasan berikutnya dan masih tentang surah Al-Kafirun ini di video yang kedua tentunya, insyaallah di pekan selanjutnya. Mungkin itu saja. Silakan anak-anak Ustaz untuk kembali mempraktekkan atau membaca kembali surah Al-Kafirun ini supaya lebih baik lagi dan lebih bagus tajwidnya dalam membaca surah Al-Kafirun ini. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu pembelajaran kita di video pertama.
pertama ini tentang firman Allah surah Al-Kafirun ini. Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan yang Ustaz lakukan. Yang benar itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu hanya dari diri Ustaz pribadi. Kita tutup pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.